Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Volea Putri dari Prodi STR Keperawatan kelas 1B dengan NIM P279041244097. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Ilmu Biomedik Dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sel, struktur pembagian pada sel, beserta fungsinya. Jadi, apa sih itu sel? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan struktur pembagian dari sel. Yang pertama, ada nukleus, ribosom, badan Golgi, membran plasma, mitokondria, mikrotubulus, intermediat filamen, mikrofilamen, peroksisom, sentriol, lisosom, flagellum, rob endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar. Yang terakhir ada smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari struktur bagian dari sel. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel adalah organel yang terdapat pada sel eukariotik. Nukleus memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, mengatur seluruh kegiatan sel, yang kedua, mengendalikan ekspresi gen, yang ketiga, memediasi replikasi DNA selama siklus sel, yang keempat, menyimpan berbagai materi genetik, yang kelima, mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel baru. Kedua, ada ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel sel terpenting yang terdiri dari RNA dan protein yang mengubah kode genetik menjadi rantai asam amino. Terdapat pada seluruh sel hidup seperti hewan, tumbuhan, prokariotik, dan eukariotik. Terdapat dua jenis ribosom, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sintetis protein. Yang ketiga yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah organel polimorfik yang tersusun dari membran berbentuk pipih berupa pembuluh dan terdapat gelembung kecil yang bentuknya mirip mangkok. Badan Golgi terdapat di hampir semua sel eukariotik, terutama pada organ tubuh yang berfungsi untuk ekskresi seperti ginjal. Adapun beberapa fungsi badan Golgi, yang pertama membentuk kantung vesikula, yang kedua membantu pembentukan membran plasma, yang ketiga membentuk dinding sel tumbuhan. Selanjutnya yang keempat ada membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan tipis yang membungkus seluruh permukaan luar sel yang memisahkan sitoplasma sel dengan lingkungan luar. Membran plasma juga dikenal sebagai membran sel atau plasmalema. Beberapa fungsi dari membran plasma, yang pertama, melindungi sel. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua, membawa reseptor. Membran plasma membawa reseptor yang berfungsi sebagai tempat pelekatan untuk zat-zat tertentu yang berinteraksi dengan sel. Yang kelima, mitokondria. Mitokondria adalah organel berbentuk bulat hingga oval yang ditemukan di sel hampir seluruh pada organisme eukariotik dan terdapat di hampir semua sel eukariotik juga, yaitu sel pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi dari mitokondria yang pertama menghasilkan energi melalui proses respirasi seluler, yaitu mengubah molekul makanan menjadi adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan sumber energi utama bagi sel. Yang kedua, mengatur energi kimia yang dihasilkan dari oksidasi bahan makanan. Selanjutnya, yang keenam ada mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan komponen sitoskeleton yang berbentuk seperti tabung. Mikrotubulus merupakan struktur berfilamen yang berbentuk silinder atau tabung panjang dan berongga. Adapun fungsi dari mikrotubulus, yang pertama menentukan bentuk sel, yang kedua membantu transportasi organel intraseluler, yang ketiga membantu pemisahan kromosom selama mitosis. Selanjutnya yang ketujuh ada intermediate filamen. Intermediate filamen merupakan bagian dari sitoskeleton yang merupakan kerangka struktural sel eukariotik. Filamen intermediat memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama menjaga bentuk sel, yang kedua menahan tegangan, yang ketiga memberikan dukungan struktural pada sel. Selanjutnya yang kedelapan ada mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan komponen sitoskeletal terkecil dan juga mudah dibentuk ulang. Adapun fungsi dari mikrofilamen yaitu yang pertama, menjaga kestabilan mekanis sel. Yang kedua, memungkinkan perubahan bentuk sel. Yang ketiga, membantu sel darah putih melawan infeksi. Yang kesembilan, ada peroksisom. Peroksisom adalah organel serbaguna yang diperlukan fungsi sel hewan dan tumbuhan. Adapun fungsi dari peroksisom, yang pertama memecah molekul organik melalui proses oksidasi untuk menghasilkan hidrogen peroksida. Yang kedua, mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang ke-10 ada sentriol. Sentriol merupakan organel berbentuk silinder yang terdapat di dekat
nukleus sel eukariotik. Fungsi dari sentriol yaitu membantu proses pembelahan sel dan membantu proses seliogenesis, yaitu proses pembentukan silia dan flagella pada permukaan sel. Selanjutnya yang ke-11 ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk seperti bola atau kantong yang terbungkus membran dan berisi enzim pencernaan. Fungsi dari lisosom yaitu mencerna makanan cadangan dan menghancurkan organel sel yang sudah tua atau rusak. Selanjutnya, yang ke-12 ada flagella. Flagella adalah struktur mikroskopis mirip rambut yang berperan dalam pergerakan sel. Fungsi dari flagella yaitu untuk membantu pergerakan sel baik di dalam cairan maupun di permukaan. Selanjutnya, yang ke-13, endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar itu merupakan jaringan membran yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik. Adapun beberapa fungsi dari retikulum endoplasma kasar, yang pertama, membantu mempertahankan keseimbangan lipid dalam sel. Yang kedua, berperan dalam metabolisme lipid termasuk sintetis lipid dan detoksifikasi lipid beracun. Yang terakhir, yang ke-14, ada smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus, yaitu merupakan organel yang kemungkinan terlibat dalam penyukapan kalsium. Beberapa fungsi dari retikulum endoplasma halus yaitu memproduksi hormon steroid dan lipid esensial seperti fosfolipid dan kolesterol, dan membantu proses detoksifikasi senyawa tertentu pada hati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.